warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Kripto Indonesia. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman dalam kondisi sehat selalu dan tentunya dalam kondisi prima pastinya teman-teman ya. Mantap jiwa ya. Oke teman-teman ya, pada video kali ini kembali lagi admin akan mencoba mengupdate nasib terbaru dari Crypto Bryce Bitger teman-teman ya. Wow. Di sini kita perhatikan teman-teman ya, Bryce Bitger atau developer daripada Bryce itu sudah memposting yang namanya weekly report teman-teman ya. Jadi sudah ada laporan mingguan lagi daripada Bryce. Tapi sebelumnya kita langsung ke Indodax terlebih dahulu teman-teman ya. Yang mana kalau kita lihat Bitcoin sepertinya kembali mengalami penurunan ya. Jadi jujur ya, kenaikan harga Bitcoin akhir-akhir ini memang admin belum terlalu mempercayai ya. Karena ketika Bitcoin naik hari ini, maka pada saat pagi harinya nanti Bitcoin juga akan mengalami penurunan drastis. Dari harga tertingginya 1.049.000.000, akhirnya Bitcoin down lagi ke angka 1.026.000.000. Coba kalian bayangkan ya, andai kan misalkan Bitcoin itu tiba-tiba turun dari angka 1M, misalkan berada di angka 900 juta atau 800 juta, saya sangat yakin ya, tentunya altcoin itu bakalan ambruk seluruhnya teman-teman ya. Ini yang kita takutkan, mudah-mudahan saja itu tidak terjadi teman-teman ya, karena di luar sana terlalu banyak food atau bad news ya, atau berita buruk terkait dengan Bitcoin teman-teman. Nah kalau kita perhatikan di candlenya, justru Ethereum ini yang sedikit lebih kuat ya, atau kemungkinan besar rata-rata bandar itu, rata-rata pemain kripto itu kebanyakan take profit di Bitcoin, kemudian mereka masuk di Ethereum. Ini adalah asumsi saja, asumsi saya teman-teman, dan bisa jadi asumsi itu benar teman-teman. Nah kalau kalian perhatikan ya, kalau perhatikan di altcoin yang hijau itu PP teman-teman ya, PP dengan Ethereum. Karena memang PP ini berada juga di jaringan Ethereum. Jadi kalau misalkan Ethereum naik, Bitcoin naik, maka otomatis PP ini ngepam teman-teman ya. Tapi kita lihat, tidak akan bisa. Ini sudah turun lagi teman-teman ya. Ini sudah turun lagi kecuali Bitcoin kembali naik. Oke. Itu pun terjadi pada altcoin yang kita bahas pada hari ini, yaitu Bryce Bitger. Yang mana kalian perhatikan, Bryce Bitger ini sudah semakin dalam, sudah semakin anjlok ya. 2 minggu yang lalu Bryce Bitger ini masih sanggup bertahan di kepala 20 teman-teman ya, di kepala 20, 21, 22, dan saat sekarang ini Bryce Bitger betul-betul berada di harga yang sangat rendah, yaitu di angka 16 teman-teman ya. Bayangkan ya, di angka 16, di angka 17, di angka 15 itu adalah merupakan angka yang sangat rendah untuk kripto sekelas Bryce yang punya market sendiri ya. Bryce itu punya market sendiri teman-teman ya. Bryce itu punya exchange sendiri. Harusnya katrol harga daripada Bryce itu bisa sedikit lebih stabil. Ini kalau kita perhatikan, harga Bryce ini betul-betul terjun payung teman-teman ya, betul-betul terjun payung, sehingga menurut saya ini juga menjadi hal yang wajib diperhatikan oleh developer Bryce. Bukan semata-mata hanya memperhatikan project-project mereka, tapi minimal mereka juga memperhatikan kinerja harga token mereka, yaitu Bitger Bryce, di berbagai macam platform yang mereka sudah tempati listing. Kenapa? Karena kalau misalkan tidak ada support terkuat daripada harga Bryce, saya sangat yakin ya, investor itu bakalan malas masuk dalam Bryce, terutama bagi investor yang rencananya untuk holding jangka panjang teman-teman ya, seperti itu. Kalian perhatikan di sini teman-teman ya, kalau kita buka di Bryce, di sini kalau saya perhatikan ya, dari beberapa kali update daripada developer Bryce teman-teman, itu sama sekali tidak pernah membahas penurunan harga ya. Malah mereka ini gencar-gencarnya mempromosikan kejutan-kejutan besar. Mereka ini gencar-gencarnya mempromosikan Bryce, mempromosikan exchange daripada Bryce, ekosistem daripada Bryce teman-teman. Di sini kalian perhatikan ya. Di sini kejutan terbesar di Bryce itu terjadi 15 jam yang lalu ya. Kalau kita buka ini teman-teman ya, di sini kita lihat terjemahkan dari Inggris ke Google. Di sini kita baca siap menyambut masa depan Bryce. Di sini dikatakan ya, siap menyambut masa depan Bryce. Gunakan platform PayBryce kami untuk menerima koin Bryce dengan lancar sebagai pembayaran.
Dengan integrasi yang mudah dan dokumentasi yang jelas, Anda dapat mulai memanfaatkan kekuatan Bryce sekarang juga. Apa artinya ini teman-teman ya? Artinya adalah lagi dan lagi Bryce ini mengeluarkan sebuah kejutan yang luar biasa. Sebenarnya ini bagus teman-teman untuk komunitas Bryce. Bagus untuk perkembangan koin ke depannya, bagus untuk ekosistem Bryce. Tapi pertanyaannya, kalau misalkan banyaknya kejutan seperti ini, lagi dan lagi Bryce koin Bryce dapat digunakan sebagai alat pembayaran di platform PayBryce-nya Bitger, seharusnya harga juga itu bagus teman-teman. Kenapa? Karena semakin banyak produk yang dihasilkan oleh koin, itu seharusnya mendongkrak harga, karena apa yang mereka lakukan itu seharusnya mendapatkan kepercayaan daripada investor. Nah, ini yang jadi pertanyaan besar saat sekarang ini teman-teman. Jujur ya, ini yang menjadi pertanyaan besar saya. Apa yang menjadi penyebab kenapa banyak sekali kejutan-kejutan yang dikeluarkan oleh developer Bryce, tapi sama sekali tidak berdampak terhadap harga Bryce? Minimal ada support pada saat koin itu ambruk. Terkadang kalau misalkan komunitas kuat, investornya besar, itu terkadang ada support terakhir teman-teman. Kalau saya perhatikan, Bryce itu tidak punya support yang kuat ya. Ketika misalkan Bitcoin goyang, harga turun, kita lihat Bryce itu downnya jauh sekali. Bayangkan dari harga 20 itu turun ke angka 15, itu adalah merupakan angka yang sangat rendah. Dari angka 87 sejak di pump kemarin, itu turun ke angka 20, kemudian turun lagi di angka 15. Itu bisa membuat shock daripada investor yang memiliki modal besar untuk masuk di Bryce. Nah, saran saya untuk developer Bryce, gunakan keseimbangan, yaitu bagaimana mereka mampu mengkontrol harga mereka saat sekarang ini, karena perlu support teman-teman, agar nantinya produk-produk yang mereka luncurkan itu tidak sia-sia. Karena kalau misalkan developer Bryce ini serius banget mengeluarkan berbagai macam produk teman-teman ya, tapi ternyata harga itu down, itu sama saja bohong. Tidak akan ada yang melirik kripto daripada Bryce Bitger. Ya, seperti itu kira-kira teman-teman. Bayangkan ya, ini Bryce sudah bagus sekali ya. PayBryce mereka yang selama ini mereka bangga-banggakan, itu akhirnya aktif teman-teman ya. Itu akhirnya aktif sebagai alat pembayaran. Artinya apa? Selangkah demi selangkah, Bryce ini sepertinya bakal menjadi alat pembayaran teman-teman ya. Alat pembayaran untuk beberapa produk tertentu. Nah, ini sebenarnya sangat luar biasa dan jarang sekali koin atau token kripto di luar sana yang memiliki fundamental sebagus ini. Nah, ini sayang apabila dilewatkan. Artinya sayangnya di mana? Sayangnya itu terkait dengan harga teman-teman ya. Harusnya harga daripada Bryce itu bisa naik teman-teman. Yang ini kita harapkan, bagaimana developer Bryce bisa mengembalikan kepercayaan para investornya. Oke ya, ini hanya asumsi pribadi saya ya, bisa salah bisa benar, intinya kalian Dior. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.